kedua dengan soal yang sama. Dalam PKS ini kalian harus betul-betul bisa mengetahui prosesnya dari awal yang teliti karena belum pernah kita kenal. Sambil saya nyoba untuk menuliskan soalnya yang sama seperti tadi, saya tidak pakai soal yang lain karena apa? Saya menghendaki kalian bisa menunjukkan atau bisa melihat bahwa dengan cara yang lain pun hasilnya sama. Ya. Nah. Nih, apa yang harus kalian persiapkan dalam PKS? Pelengkapan kuadrat sempurna ini kalian harus pegang satu konsep, di mana konsepnya adalah saya taruh di sebelah sini. Saya taruh di sebelah sini. Nah, ini konsepnya. Saya beri warna merah. Untuk konsep yang harus kalian tulis, konsep PKS. Konsep PKS. Nah, konsep PKS ini, kalian kalau nanti menjumpai ada binom yang dikuadratkan, ini kan sama saja dengan binom kali binom. Seperti ini, binom kali binom. Tapi karena ini dikuadratkan, berarti yang di dalam kurung itu bentuknya sama. Saya tuliskan begini, X ditambah M, di mana M adalah sebuah bilangan, X variabel. Bentuk yang seperti ini, kita ingat lagi, ini sudah pernah kenal dulu. Ini yang namanya pelengkapan kuadrat sempurna. Jika ada binom dikuadratkan, cara mengerjakannya berarti X yang depan dikuadratkan. Kemudian suku yang kedua, nanti ketemu 3 suku kan? Suku yang kedua diperoleh dari, harus selalu 2, ini rumusnya, 2 dikalikan dengan ini. 2 dikalikan dengan M, terus kalikan X yang depan. Nah, terus yang terakhir, belakang dikuadratkan. Yang belakang siapa? Tadi yang depan dikuadratkan. Kemudian untuk yang kedua adalah atas 2, ini selalu 2, kalikan belakang, kalikan depan. Nah, sekarang untuk yang terakhir adalah belakang kali belakang, berarti M kuadrat. Nah, coba kita amati dulu. Apabila kita melihat di sini ada koefisien linier yaitu 2M, kemudian di belakang ini ada M yang dikuadratkan, maka ini yang nanti akan kita pergunakan sebagai dasar kita dalam menyelesaikan PK. Saya tunjukkan di sini. Bagaimana cara menemukan M? M ini diperoleh dengan cara nih, setengahnya dari koefisien linier. Koefisien liniernya adalah 2M. Nah, ngeten. Benar kan? Sehingga kalau misalkan ini mau kita coret, ya kita coret ini. Nah, karena setengah kali 2 kan ketemunya 1M. Berarti sudah paham ya? Nah, berarti nanti saya dalam mengerjakan soal, apabila ada bentuk yang seperti ini, saya kasih lambang warna ini. Jika nanti ada soal yang bentuknya seperti ini, nah ngeten, maka kalian bawa menuju ke sini. Nah, nih. Saya yakin kalian masih bingung. Coba langsung kita terapkan ya. Kita akan mulai dulu. Untuk syarat awalnya, sebelum kita bawa ke bentuk ini, saya harus melihat koefisien pangkatnya 1. Kalau tidak 1 berarti dirubah ke koefisien 1 dulu. Misalkan, saya tuliskan di sini kok ketemunya misal 12X, berarti saya bagi 12 semua. Kalau misalkan ini 3, berarti semuanya saya bagi 3. 3 dibagi 3, 1, gitu kan. Min 4 dibagi 3, min 4 per 3, kemudian 3 dibagi 3, 1. Gitu. Ya. Sekarang setelah diubah menjadi 1 koefisien kuadratnya, maka saya akan bawa konstantanya atau C-nya ke kanan. Sehingga langkah yang
kedua ini. Langkah pertamanya tidak saya lakukan karena A-nya sudah 1, kemudian saya akan lemparkan C-nya ke kanan. Kalau saya lempar C ke kanan, C-nya adalah 3, dilempar ke kanan jadi min 3. Nah, setelah ini baru kamu coba untuk selesaikan baik yang kiri maupun kanan dengan ditambahkan siapa? Ditambahkan nilai ini tadi. Setengah kalikan koefisien linear. Berarti saya taruh di sini. Tambahkan setengah, koefisien linearnya berapa? Saya taruh di dalam kurung ya. Ngeten. Nah, kali min 4, koefisien linearnya kan min 4. Ngeten. Nanti kita kuadratkan. Kalau ini ketemunya, berarti ini seolah-olah M, atau mungkin saya hapus dulu, supaya kalian bisa mengamati dengan jelas bahwa saya harus mencari M dulu. Ditambahkan dengan M kuadrat, saya akan tuliskan gitu aja supaya mudah. Saya tambahkan dengan M dikuadratkan. Nah, ngeten. Berarti di sini saya harus temukan M-nya terlebih dahulu. Saya akan bawa ke kanan dulu. Ngeten. M ini kita temukan dulu. M adalah setengah dari setengah kali koefisien linear, setengah kali min 4. Berapa ketemunya? M. M ini kita tuliskan ketemunya min 2. Ayo, iya. Oke. Nah, ini tadi M. Di sini ada M, ya kan? Ini ada M, ini ada M. Kemudian di sini ada 2M. Maka 2M. Kalau M-nya itu min 2, berarti 2M kan min 2 kali 2. Ini benar kan? Min 4 kan? Nah, sekarang kita akan coba komplitkan. Baik yang di kiri maupun di kanan. Yang di kiri, tadi saya tuliskan sekali lagi, sudah siap M-nya. X kuadrat min 4X. Ini tadi. Berarti ini menggunakan pedoman yang sebelah kanan ini tadi. X kuadrat min 4X itu yang ini. Ditambah M kuadrat. Lah M kuadrat ini berapa? M kuadratnya kan min 2. Berarti saya taruh di sini min 2. Ini M. Ya kan? Dikuadratkan. Nah. Oke. Terus. Ini nulisnya ditambah ya. Nah, saya ulangi lagi. Ngeten. Terus yang kanan juga harus dituliskan ditambah dengan min 2 dikuadratkan. Min 2 dikuadratkan. Nah, oke. Setelah ini, kamu coba amati. Jika saya lihat ada bentuk yang seperti ini, maka saya akan ubah menjadi 2 suku yang dikuadratkan atau 2 binom yang dikuadratkan. 3 suku kan, 3 suku, 3 suku, 3 suku. Maka saya akan taruh di sini menjadi binom yang dikuadratkan. Siapa yang di dalam kurung? Ini tadi X, berarti X-nya saya taruh sini, X. Kemudian plus M. M-nya berapa? Min 2, maka saya taruh di sini. Plus 2. Nah, kalau plus min 2 kan berarti nulisnya langsung min 2. Nah, ini kalau kamu selesaikan, ketemunya berapa? Ini saya tuliskan dulu. Ini tadi min, berarti saya tunjukkan komplit aja ngeten. Nah, ngeten. Terus ini saya kurungi. Nah, saya ulangi sekali lagi. X kuadrat min 4X plus min 2 kuadrat. Dari mana min 2 kuadrat? Ini tadi M-nya. Sudah saya taruh. Karena negatif saya kasih kurung. Nah, gitu. Nah, sekarang di dalam kurung tadi yang dikuadratkan sudah saya tuliskan X plus M. M-nya min 2. Saya tulis min 2. Terus ini sudah dikurungi, dikuadratkan. Oke, gitu ya. Jadi jangan punya anggapan bahwa, loh kemana min 4-nya kok hilang.
Ini sudah sesuai dengan konsepnya tadi, bahwa kalau kita akan mengubah dari kuadrat 3 bilangan atau 3 suku yang bentuknya seperti ini menjadi kuadrat sempurna. Ya, kalau sudah jadi seperti itu, baru ngitung yang kanan. Min 3 ditambah min 2 kuadrat 4. Nah, ngeten. Jika kita sudah menemukan seperti ini, maka kita akan tuliskan lagi yang sebelah kiri, x min 2, begini, ajak seperti atasnya. Terus sama dengan, berapa hasilnya ini? Min 3 plus 4, 1 kan? Nah, 1. Oke. Ini angka 1. Enggak kelihatan jelas, saya hapus dulu. 1. Nah, gini. Sekarang kalian bisa mencoba untuk melakukan satu pola pikir bahwa jika ada sebuah bilangan atau sebuah suku dikuadratkan kok nilainya 1, maka cara kita menyelesaikan bilangan yang mau kita cari atau yang di dalam kurung ini harus kita akar supaya pangkatnya hilang. Masih ingat itu ya di materi sebelumnya? Berarti kalau yang kiri diakar, maka kanan pun diakar. Sehingga kalau kiri diakar, pangkat dan akarnya hilang, jadilah yang di dalam kurung, yaitu X min 2. Setelah ini, yang kanan diakar, akar 1. Akar 1. Kalau ini mau kita lengkapi dulu supaya jadi catatan kalian semua dan tidak bingung. Ini saya tuliskan dulu. Dari yang atas tadi, saya akar yang kiri. Kemudian yang kanan pun saya akar, jadi akar 1. Nah, setelah ini kita coba bawa menuju ke kanan. Terus cara kita menyelesaikan berikutnya. Yang kiri tadi sudah diakar, maka pangkatnya hilang. Sehingga dapat atau hasilnya adalah X min 2. Tidak perlu saya kasih kurung lagi yang kiri. Lalu sama dengan yang kanan kita temukan jawabannya. Akar 1 ada 2 nilai. Jadi plus minus 1. Misalkan nanti di sini 9 ya, plus minus 3. Nah, sekarang cara kita menemukannya, nanti X ini saya tulis X sama dengan min 2-nya lempar ke kanan jadi plus, maksudnya tidak usah ditulis, saya taruh di depan, jadi 2 plus minus 1. Nah, setelah ini kamu punya 2 penyelesaian nanti, ditambah atau dikurangi. Sehingga sekarang jawabannya yang pertama X1 sama dengan 2 ditambah 1. Berapa jawabannya? Sehingga X1-nya saya dapatkan di sini ketemu 3. Nah, yuk kita coba tengok ke atas yang tadi. Kita menemukan X-nya 3. Di sini juga 3. Terus yang berikutnya atau X yang kedua. Kalau X yang kedua berarti kita akan gunakan yang pengurangan. Berarti 2 min 1. Sehingga X2-nya ketemu 1. Iya. Oke. Sama kan? Oke.